Perkenalkan, nama saya Dita Ratnasari dengan akhiran NIM 120. Di sini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasikan tentang permasalahan yang terjadi di daerah tempat tinggal saya di Nusa Tenggara Timur yang berjudul kekeringan di Nusa Tenggara Timur. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu daerah terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Kekeringan pada dasarnya diakibatkan oleh kondisi hidrologi suatu daerah dalam kondisi air tidak seimbang. Kekeringan terjadi akibat dari tidak meratanya distribusi hujan yang merupakan satu-satunya input bagi suatu daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah semi kering di Indonesia yang mempengaruhi oleh angin musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Periode musim kemarau biasanya 8 bulan, dari bulan April hingga bulan November. Sedangkan untuk musim penghujan hanya 4 bulan, dari bulan Desember sampai bulan Maret. Dan hujan rata-rata tahunan 1.200 mm. Kondisi tersebut mengakibatkan pada musim kemarau di Provinsi NTT, terutama pada desa-desa sering terjadi kekurangan air. Ini adalah salah satu contoh kekeringan. Berikut ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat kekeringan di NTT. Berikut saya mengambil 3 dampak. Yang pertama, sumber air minum berkurang. Salah satu dampak kekeringan yang harus diwaspadai adalah kurangnya sumber air minum. Jika air minum tidak bercukupan dengan baik, manusia akan mengalami dehidrasi, di mana sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Selama ini manusia bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, namun manusia tidak akan bisa bertahan akibat tidak ada minum. Kehidupan masyarakat yang dilanda kekeringan pun akan terancam. Berikut yang kedua, sumber air untuk kebutuhan sehari-hari berkurang. Dampak kekeringan ini patut untuk diwaspadai. Saat ini kekeringan menjadi ancaman yang serius, dikarenakan jika hal ini terus-menerus, kualitas hidup manusia yang terkena kekeringan akan menjadi menurun. Sebab kebutuhan air untuk memasak dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air adalah komponen penting bagi manusia, hingga tanpa air manusia tidak bisa bertahan hidup. Dampak yang ketiga adalah banyak tanaman mati atau gagal panen. Tanaman mati adalah satu sumber kehidupan bagi manusia. Saat musim kemarau seperti ini, tanaman menjadi mati karena tidak ada air yang bisa digunakan sebagai sumber kehidupannya. Mungkin hanya beberapa tanaman saja yang bisa bertahan hidup seperti kaktus, selebihnya tanaman lain akan menjadi kering dan kemudian mati. Seperti jagung, padi itu tidak akan tahan di daerah yang kekeringan. Jika tanaman mati, maka polusi udara semakin marak, oksigen menjadi terbatas, sehingga makhluk hidup pun yang hidup bisa mudah mati. Ini adalah contoh krisis kekurangan air. Beberapa poin penting yang perlu dilakukan di NTT atau solusinya. Yang pertama, pemerintahan Provinsi NTT harus serius melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten atau Kota, khususnya daerah yang terdampak serius, agar segera mempersiapkan penanganan sedini mungkin dalam gerak bersama untuk menolong para petani menghadapi musim kekeringan. Misalnya dengan mendirikan posko kekeringan di setiap kabupaten atau kota, dalam rangka mitigasi kekeringan. Yang kedua, menginstruksikan kepada semua OPD untuk melakukan persiapan dan antisipasi musim kemarau. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar bertindak cepat untuk memastikan ketersediaan air untuk mencukupi sebagai berbagai kebutuhan warga, baik itu untuk petani maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, pembangunan sumur bor. Ini sangat penting karena bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kekeringan di NTT. Dengan adanya pembangunan sumur bor, bisa mengatasi masalah rawan pangan. Berikut rencana dan tindakan yang dilakukan atau yang sedang dibangun dalam krisis tersebut. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas
Kipraswil, Dinas PSDA dan Irigasi, pembuatan program-program pembangunan dan pemanfaatan sumber daya air, di mana pemerintah membangun berbagai prasarana sumber daya air. Di antaranya adalah embung. Embung ini yang sedang dibangun di Nusa Tenggara Timur. Embung merupakan waduk kecil yang berfungsi menampung air pada waktu air berlebihan di musim hujan dan dipakai pada waktu kekurangan air di musim kemarau untuk berbagai kepentingan, misalnya air minum, irigasi pariwisata, pengendalian banjir, dan lain-lain. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, terdapat beberapa embung yang baru dibangun dan sudah dibangun bahkan sudah dimanfaatkan untuk dapat mengatasi permasalahan kekeringan maupun dalam pemanfaatan air hujan secara maksimal. Pada musim kemarau, salah satunya adalah embung Foutphen yang terdapat di Desa Betnum, Kecamatan Amanuban Selatan. Embung Foutphen berada 4 km dari kota Kecamatan Amanuban Selatan. Ini adalah salah satu contoh tindakan yang sedang dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Semoga dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dapat mengurangi kekeringan di masyarakat dan dapat menolong masyarakat, membantu, serta dapat berguna bagi masyarakat pada musim kekeringan atau kurangnya curah hujan. Sekian dari pembahasan yang saya bawa. Terima kasih.